2016 Pak. Ini Bapak Camat kita. Saya banyak terima kasih, saya puji dia. Tapi itu yang lain Pak, saya sudah belum kabin. MPWP saya Pak ini. Saya orang kampungan Pak. Saya Pak sekolah, tapi sekarang saya bukan kampungan lagi Pak. Ini MPWP saya. Lengkap. Ini juga. Tapi mana Pak? Kita kok bicara tidak bukti, tidak Pak. Sekarang bukti. Ini dari dinas perikanan. Ini, tolong. Apa kekurangan? Tapi mana ada dapat Pak? Ini masalah minyak. Ini. Tidak cukup nih Pak. Tapi mana? Ini cukup sekian dari saya Pak ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak yang lain mau ngomong. Ya, silakan Bang. Itu yang pakai batik bunga-bunga, kemudian yang pakai topi batik asli selainnya. Ini Abang ya. Yuk. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum LKPI yang sudah memfasilitasi pertemuan akbar masyarakat nelayan pesisir. Tema sosialisasi menuju program nelayan mandiri. Jadi kami semangat Pak, kenalkan diri. Nama saya Abdul Murad, Ketua Rukun Nelayan Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara Pak. Momen inilah yang kami harapkan Pak. Kami jauh-jauh dari Kayong Utara dengan waktu yang panjang lah. Jadi nyampe ke sini alhamdulillah. Dan yang kami hormati Bapak Kepala DKP Provinsi, dan kami hormati KSOP Pontianak dan Pertamina, dan Kepala BPH Migas, dan Bapak Moderator, dan Bapak-bapak instansi lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini momen yang sangat luar biasa bagi kami masyarakat nelayan. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir maupun dari nelayan khususnya lah ya. Jadi perlu saya sampaikan, mempersingkat waktu, mengingat tentang penyaluran BBM yang bersubsidi. Memang apa yang sudah disampaikan para dewan, para camat, para lurah, dan bapak-bapak yang lainnya itu memang seperti itulah. Jadi banyak hal-hal tentang penyaluran tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau pertanyakan langsung kepada Pertamina. Jadi di sini ada dari Pertamina. Karena yang mengeluarkan surat kalibrasi itu adalah Pertamina dari Pontianak. Jadi boleh kami kasih tahu bahwa SPBU 3T yang ada di Dusun Tanjung Santai Kecamatan Pulau Maya di bawah naungan PT Dusun Maya Abadi, titik koordinat 66788.004. Itu titiknya itu Pak, 66788.004. Jadi kami berharap kepada dari pihak Pertamina dan BPH Migas, tolonglah bagaimana untuk diawasi sesuai tanggal peresmian tanggal 17 Juni tahun 2020 bahwa dari 500 titik itu yang perdana di Pulau Maya kecamatannya, di Tanjung Santai. Alhamdulillah kami hasilkan subsidinya. Tapi pertanyaan saya pertama sekali tentang harga lah. Karena berdasarkan instruksi dari Presiden itu 6.800 sekarang SPBU 3T 6678804 itu menjual kepada masyarakat maupun umum maupun nelayan itu di harga yang Rp8.500. Jadi kami itu perlu, karena banyak sekali nelayan-nelayan kami sana, saya ketuanya, laporan-laporan tentang harga maupun tentang penyaluran. Jadi sangat memberatkan. Makanya saya turun dari Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dengan momen pertemuan akbar inilah, sehingga kan saya bersama sekretaris kami Randi turun. Sebenarnya saya sama Dewan Komisi 3 bagi nelayan, cuman beliau sakit jadi tidak bisa hadir, mungkin saya yang mewakili. Itu yang pertama sekali SPBU. Jadi masalah SPBU ini tadi yang mau kami tanyakan lagi tentang DO. Bangsa DO itu Pak, dia minta anggota DP dulu Pak. Apakah itu benar?
Seandainya kita pesan nih 1-2 drum atau 5 drum nih, karena kalau untuk di Tanjung Santai penyaluran tentang BBM yang bersubsidi ini memang tidak bisa kita salurkan per lete atau sekian puluh lete per hari, karena mengingat kondisi nelayan kami sana, nelayan Purwosasai mini yang biasanya nangkap ikan gembung itu biasa per bulan sekali balik Pak, memang tidak bisa setiap hari. Memang sistem kami ketika ketika dari pasokan BBM datang dari Pontianak menuju Tanjung Santai Pulau Maya, itu harus sistem kami itu bagikan sesuai dengan kebutuhan per bulan lah. Tapi tidak pernah cukup juga. Bahkan kota yang ada itu 60 KL biosolar yang disalurkan ke Kecamatan Pulau Maya, jadi 40 KL per talik. Tapi yang disalurkan selama ini tidak sesuai dengan surat kalibrasinya Pak. Surat kalibrasinya 60 KL. Mungkin kami semua masyarakat nelayan Pulau Maya itu dia kalahkan mungkin. Itu kami tidak menuduh, tapi hanya setelah micek tanya langsung kepada yang pengelola itu Bang Ardi, itu hanya datang kadang-kadang 30 KL sampai 26 sampai 28 itu ya. Karena pasti kurang, tolong dari Pertamina maupun dari BPM Migas cukupkan kota sesuai keputusan Kepala BPM Migas dan Bupati tanggal 17 Juni tahun 2020. Itu. Jadi harapan kami Pak selaku wakil nelayan. Jadi aku cukupkan kota, karena kota yang ada kalau tidak cukupkan udahlah kurang banyak kesana sini ya. Itu masalah tentang SPBO-nya. Yang kedua saya bicara kepada tentang perizinan perikanan lah, khususnya KSOP. Jadi tentang perizinan ini tentang biaya surat menyurat kapal Pak. Waktu tahun 2019 pernah diadakan sosialisasi tentang harga pembuatan surat-surat kapal. Yang pertama surat ukur permanen, yang kedua sertifikat kelaikan, yang ketiga pas besar, yang keempat CP dan SIUP. Terus gross akte. Jadi seperti itu, ada 7 lah persyaratannya. Dengan biaya sampai 15 juta sampai 17 juta. Padahal ketua kami waktu itu almarhum Pak Haji Abdul Par 2019 dia beramanah sama saya, ada catatan saya pegang nih. Itu dengan ditetapkan karena sistem billing. Jadi begitu. Jadi kami tidak mau lagi Pak mengurus, karena berkas yang kami pegang itu 50-an lebih Pak, berkas dokumen kapal nelayan yang di bawah 30 KT. Jadi kami mohon kepada KSOP bagaimana untuk menyikapi supaya tentang perizinan kami tidak dipersulit. Satu, yang kedua biayanya betul-betul gitu Pak. Jangan cak ya Pak Suti, cak endros tuh Pak. Kami di Ketapang pernah 500.000 Pak. Tolong itu dikawali betul-betul. Jadi masalah tentang kaitan perizinan udahlah susah didapat. Bukan tak susah didapat oleh apa? Kadang-kadang kami mau ketemu dengan kepalanya pun kadang-kadang banyak udah ada mah bawahan saya, udah kata dia ada lain itunya segala macam. Mohon dipercepat Pak karena waktu mau buka. Jadi yang ketiga tentang kepengawasan PSDKP ini tentang wilayah konservasi Pak. Wilayah konservasi yang di Kayong Utara itu sudah ditetapkan Pak. Di Tanjung Santai itu di Sungai Besar sampailah di Tanjung Turun. Itu masih banyak yang illegal fishing yang beroperasi di wilayah sana. Karena keluhan dari nelayan kami, nelayan pesisir Kecamatan Pulau Maya. Jadi dari kepengawasan itu harus bagaimana untuk menyikapi sesuai. Karena kalau berdasarkan dulu itu kan Permen nomor 3 tahun 2014 itu kewenangan dari 0 sampai 12 mil kan. Kalau bisa jadi tarik balik biarlah kabupaten yang punya kewenangan. Itu. Terus yang keempat tentang pelayanan petugas TPI kalau untuk di Kecamatan Pulau Maya Pak, itu sangat perlu dari Dinas Perikanan lah kami mohon nih, sangat perlu petugas TPI
Karena di sana nelayan perselesai, nelayan Pekacerut itu hasilnya sampai 2-3 bulan bawa berhitung Pak. Kasihan Pak nelayan kami sama. Bagaimana ada petugas TPI supaya bisa mengetahui hasil dari nelayan tersebut, supaya tidak ada katanya sekian-sekian Pak, 2-3 bulan Pak, minimal 2-3 bulan. Kalau Bapak tidak percaya tuh langsung Pak Dinas. Nah itu mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin ada yang salah, mohon maaf sekiranya. Saya tutup, mungkin ikat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini terakhir ke Bang Asri tidak lebih dari 2 menit Bang ya, karena waktu juga ya. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat, yang hadir, tidak perlu saya sebutkan dari mana karena mempersingkat waktu hanya 2 menit untuk saya. Sudah saya dengar panjang lebar cerita dari awal, dari Pak Sekda, dari segalanya, memacu kepada minyak subsidi, izin, rekomendasi. Tapi kesimpulan yang kita dapatkan ini adalah bagaimana mencari solusi supaya minyak subsidi ini tepat sasaran kepada pemakai, yaitu nelayan. Nah, di dalam hal minyak subsidi ini banyak saya temukan di lapangan, terutama di kabupaten saya Ketapang, dan bahkan saya sering menemukan dan saya buat berita. Ini adalah permainan. Oknum yang bermain bisa saja di Pertamina, bisa saja di pihak penyalur, karena mereka mempermainkan rekomendasi. Rekomendasi kadang-kadang betul dibuat untuk nelayan, tapi disalurkan ke bukan nelayan. Seperti di Kabupaten Ketapang, rekomendasi yang dari desa seperti yang saya lihat ini kosong, kepala desanya tidak ada menandatangan. Ini saya temukan di percetakan. Nah, ini dilakukan oleh oknum mafia yang duduk di dalam SPBU Pertamina, tapi bukan badan Pertaminanya, bukan badan PPH Migasnya, tapi oknum yang melakukan mafia minyak bersubsidi, yaitu minyak solar, sehingga nelayan menjadi korban. Seperti yang saya temukan, ini untuk nelayan, tapi saya tanya, kenapa ini tujuannya ke daratan? Pertanyaan saya, apakah ada minyak untuk nelayan disimpangkan untuk ke daratan? Nah, ke daratan ini kita tetap menduga dari kami, apakah ini untuk industri ekskavator, apakah ini untuk desa penerangan yang diberikan oleh pemerintah untuk bersubsidi? Kita tidak tahu. Nah, di sini bagaimana cara Pertamina, cara PPH Migas dan aparat penegak hukum supaya bisa membasmi oknum-oknum mafia BBM solar bersubsidi ini. Dan kami sebagai LKPI maupun masyarakat hanya memberitahukan, hanya memberikan data, hanya memberikan berita, tapi tindakan yang harus dilakukan dengan tegas adalah saya meminta kepada Pertamina, kepada PPH Migas dan aparat penegak hukum supaya bisa bagaimana cara kita bersama-sama, ayo kita bersama kita tindak mafia minyak solar bersubsidi ini. Betul enggak? Nah, sekian dan terima kasih. Ya, saya pikir cukup dulu untuk penanyanya. Kita masih membuka ruang pertanyaan, tapi dengan cara tertulis. Silahkan sampaikan pertanyaan atau kemudian pendapat atau kemudian rekomendasi kepada para narasumber. Kalau pertanyaan silahkan cantumkan nomor handphonenya biar bisa dijawab nanti. Yang pastinya dari semua pendapat dan pertanyaan tadi ini mempertegas bahwa Bapak Ketua, Pak Burhanuddin, Ketua LKPI memiliki tugas yang sangat berat untuk mengawal kepentingan nelayan di Kalimantan Barat. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, tadi sudah disampaikan, saya pikir ini singkat, tegas saja. Hanya sebagian saja tadi dari Dewan, dari Pak Kadis, dan sebagian mungkin dari yang lainnya. Saya secara umum saja bahwa benar bahwa dalam konteks kelautan kewenangan itu saat ini ditangani oleh provinsi, ya. Dan
dalam konteks ini pada kasus nelayan di Buburaya kan ini tentu solusinya mari kita berpikirnya terintegrasi lah ya. Kan sebenarnya kasus lain juga banyak. Kita juga masih tergantung dengan pusat. Tapi kita tetap bekerja sama dengan pusat. Jadi apa yang jadi kewajiban daerah, apa yang kemudian pusat kita penuhi. Toh pada akhirnya itu untuk rakyat kita juga. Saya kira gitu. Nah dalam hal kewenangan provinsi yang terkait TDKP, ya, tentu kita setuju tadi sebaiknya bedakan dengan spirit pribadi tadi ya yang saya sampaikan tadi. Saya lebih cenderung sebenarnya saya udah bisa dengan BPM Migas karena ini berkaitan bukan untuk cari untung sebenarnya, ini untuk hidup ya. Sehingga kalau bisa kata Pak Kadis Ibrahim tadi ya pakai KTP aja bisa nggak? Cuman sekali lagi ini pribadi Pak ya, kalau secara kedinasan saya tentu sebagai birokrat hanya bicara aturan, dan aturan itu sudah kita sedang perjuangkan. Kalau itu aturan itu desainnya ada di BPM Migas, tentu BPM Migas dengan kewenangannya tentu bisa menarik nih, ya kementerian untuk membahas dengan masukan kita di sini, untuk ditinjau kembali. Saya mengatakan itu dua hal yang berbeda sebenarnya, yang nggak perlu dilakukan sekaligus. Pandangan saya mengatasi persoalan BBM solar ini, yaitu dengan keberlanjutan itu bisa dibuat dengan dua tahapan berbeda. Tidak bisa sekaligus. Kalau sekaligus ideal memang instan, tapi harus lihat dulu rakyatnya kayak apa. Kalau rakyatnya udah kayak negara-negara maju, aku boleh buat. Nggak usah jauh-jauh loh. Kalau rakyatnya tadi pengusaha itu bisa jalan. Tapi kalau untuk rakyatnya tadi kayak Pak Ibrahim ya di Kuala Karang tadi yang jauh Pak sana. Gimana Pak? Buru-buru cerita apa? Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah bagaimana mendekatkan hak konstitusinya supaya dia bisa dapat BBM itu dulu. Dan itu pun saya mendorong Pak Ibrahim karena negara kita negara tetap basis administrasi, Bapak di sana. Ayo kesulitan Bapak, ayo kita coba dampingin ya. Nah, termasuk misalnya bersama tim tadi, tim gabungan ya. Ini kan sudah dicontohkan oleh Pak Ibrahim, Pak Burhanuddin kan, dengan apa menggalang koordinasi sehingga sudah ada capaian 600. Saya pikir Pak KSOP tentu siap ya. Tinggal kita ngatur aja waktunya. Nggak mesti datangnya bareng-bareng. Kan tinggal dijadwal saja. Ini ada proses layanan di sana, jemput bola, di mana ya tentu tahap awal kita akan bicara mengenai hal yang berkaitan dengan NIB, ya, nah, segala macam itu administrasi. Kemudian tahap kedua tentu berkaitan dengan pas kecil, ya, di wilayah KSOP. Itu tinggal diatur waktunya. Hari ini timnya dari PTSP atau dari mana, ya. Kemudian yang hari berikutnya dari KSOP. Hari terakhir setelah itu barang lengkap, turun tim dari PTSP bersama kami di sana. Seperti itu. Saran saya sih seperti itu. Ayo Pak Camat, Pak Kadis ya, kita dorong masyarakat kita. Sementara perjuangan itu sedang kita lakukan, kita berhak menyuarakan. Tapi aturan ini tidak bisa langsung ditentang begitu saja. Ya, jadi tentu masih ada effort yang bisa kita lakukan untuk mencoba memecahkan yang tidak efisien tadi. Saya setuju ada biaya mahal kalau akhirnya ngurus satu-satu. Ya mahal Pak, namanya satu ngurus. Ya kalau satu terbang satu orang bawa 10, 20, 30 pasti murah kan. Tapi kalau misalnya satu persatu bayar Kuala Karang di sini, saya nggak bayangkan. Sulit, tapi bisa dibicarakan dengan dibuat rancangan bersama ya, mitigasi bersama sehingga kita bisa tentukan bagaimana ada target ya yang bisa kita capai. Kita sepakati. Ini mumpung pas kita bicarakan di sini. Saya setuju, saya akan dorong. Saya akan tugas saya tanya itu sama bidang saya itu. Saya koreksi mereka kalau mereka turun hanya ngurusin 1-2 registrasi itu apa? Ya bicarakan dulu dengan kabupaten, dengan kepala desanya, dengan camatnya. Kondisikan, karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Yang tahu nelayan adalah kepala desa, camat, ya sehingga dikondisikan bersurat dulu kalau perlu. Kondisikan supaya nelayannya itu bisa siap. Kalau nelayannya punya kebiasaan pagi berangkat ke laut, ya jangan ada pertemuan pagi kan gitu kan. Sesuaikan waktunya, kira-kira begitu. Intinya betapapun ada masalah besar, ayo kita fokuskan energi kita untuk mencoba mencari jalan keluar yang ada. Sambil memperjuangkan jalan keluar yang idealis tadi, yaitu ada penyederhanaan yang provinsi nggak bisa Pak. Nggak ada kita, langsung ditangkepin sama polisi itu. Karena dasar hukum hitam-putihnya adalah seperti itu. Benar, harus dievaluasi dari regulasi yang ada. Tentu saya nggak bebankan Pak Rofiq lah yang buatnya. Jadi ini menjadi aspirasi kita Pak.
untuk kemudian disuarakan ke KKP ya, bahwa kalau saya punya pandangan beda lah ya, janganlah ini kan orang cari ikan, kita sudah menemukan satu potret sama-sama di Kubu Raya, kita nggak usah bicara Kalbar ya, Kubu Raya ada Kuala Karang, ada Sungai Rengas ya, atau ada kakap yang tadi yang nggak disebut-sebut itu. Tadi ada juga yang di Satay ya, jauh Pak. Itu kondisi nelayannya kayak gitu Pak. Nggak sama dengan yang di Jawa yang padat penduduk di mana infrastruktur gampang itu. Dan ini perlakuannya, aturan ini lalu berlaku secara nasional. Itu tidak fair. Padahal sama-sama rakyat Indonesia, sama warga negara. Jadi harus dibedakan walaupun tujuan idealisnya untuk keberlanjutan. Saya pikir itu mengenai bantuan dari Pak Pak Ketua ya, Pak Ketua Komisi 2 ya, atau Pak Herdi tadi ya. Jangan ragu Pak bahwa provinsi tentu punya tanggung jawab itu membantu kabupaten dengan dananya ya. Sekali lagi dengan mekanisme yang sudah ada ya. Silahkan sekali lagi kami juga ada pagu sama seperti Bapak juga. Mekanismenya ada musrenbang. Sekarang kita nggak bisa kan tiba-tiba masukkan begitu saja. Semua akan ada desk yang untuk interaksi ya. Dan saya informasikan walaupun nggak terlalu besar ya, itu saya monitor angka kita itu berada di antara sekitar 2,5 sampai 3 M untuk bidang tangkap saja, hanya bidang tangkap. Khusus tahun ini ya, Kalbar bukan Kubu Raya, Kalbar. Tahun ini kita beruntung karena setiap pelabuhan kita harapkan itu dibangun dan makin. Dengan persoalan sekali lagi kita tidak beruntung soal ketenagaan dan itu berlaku umum. Kita tidak bisa menambah tenaga kesehatan seperti budaya tenaga kesehatan sama pendidikan. Kita punya masalah ya, P3D-nya sudah diserahkan ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Sebenarnya idealnya di Kubu Raya itu ya, kakap ya, itu harusnya petugasnya jangan cuma satu idealnya ya. Tapi itu fakta. Kenapa? Kami provinsi ya, yang Bapak kantornya di sini sekarang ini yang membawa ini Kalimantan Barat, petugasnya juga terbatas. Menambah formasinya itu terbatas. Nah, tetapi tidak menjadi sebuah halangan. Nah, untuk konservasi tadi ya saya singgung yang di Satay ya. Jadi nanti akan ada sekali lagi baik yang konservasi maupun yang perikanan tangkap ini kita akan mendapatkan dukungan dari USAID berikan namanya bersama mengelola ikan secara berkelanjutan. Itu dalam 5 tahun ke depan. Untuk yang konservasi nanti ada namanya USAID kolektif ya, khusus untuk konservasi. Saya ingin mengatakan bahwa upaya-upaya USAID tadi itu yang direstui oleh pemerintah pusat itu dalam rangka tadi mencari solusi, mendampingi bagaimana tangkapan kita itu yang tadinya orientasi kepada jumlah, tadi itu ya, jumlah dengan menggunakan alat tangkap yang selama ini kita yakini inilah satu-satunya alat tangkap terbaik kan kira-kira gitu. Nanti secara bertahap ya, dengan pendampingan karena petugas kita juga terbatas, petugas Pak RT juga terbatas ya, di hampir semua kabupaten petugas terbatas. Nah kalau ini nanti ada USAID ini, Pak Burhan juga punya kesempatan nanti sebenarnya dengan jejarinya ini anggota-anggotanya pakai seragam gagah-gagah ini, itu bisa menjadi mitra Pak. Ya karena udah dekat ya. Ya saya yakin Jajari kemungkinan bisa nggak lembaganya Pak Burhan ini bisa menjadi mitranya USAID tadi untuk yang telah bisa mampu mengakses ke bawah dalam rangka pendampingan. Jadi petani-petani kita memang harus ada edukasinya, mendampingi ya, sehingga dalam pikirannya yang tadinya yakin bahwa alat tangkap itu terbaik ini, itu nanti bisa punya gambaran yang lebih update. Demikian juga dengan apakah harus dengan tangkap saja kita untuk menjadi hidup lebih sejahtera? Enggak Pak. Nanti orientasi pada mutu. Kita nggak perlu lalu menangkap asal dapat banyak 100 kilo. Tapi yang ikan-ikan besarnya hanya 20 kilo. Ikan-ikan yang kecil-kecilnya yang sebenarnya harusnya bisa besar, itu lalu terbuang atau terjual dengan harga murah. Jadi orientasi pada mutu dan tentu nanti ada pendidikan, ada mitigasi-mitigasi yang berkaitan dengan orientasi membekali kepada nelayannya sendiri untuk punya usaha tambahan ya dalam pengolahan maupun kepada ibu rumah tangga maupun anak-anak remaja maupun putrinya. Saya kira memang tidak mungkin semua dibahas secara detail, tetapi semangatnya clear kita tangkap adanya ya satu perubahan kebijakan yang memang akhirnya menuju ke dasar rekomendasi itu di style di BPPHBKes di Perka itu, dan Perka tentu punya ruang nanti BPPHBKes untuk mengelaborasi multi stakeholder. Sampai kemudian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih.